Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Korban tewas akibat keracunan setelah pesta miras oplosan di Subang menjadi 15 orang. 4 orang masih dirawat di rumah sakit. Seorang karyawati rumah makan di Arca Manik, Kota Bandung dibegal dini hari. Ponsel korban pun dirampas. Kasus pembunuhan ibu anak di Subang, polisi geledah rumah 4 orang. 2 diantaranya anggota Banpol dan perwira polisi. Seorang karyawati rumah makan di Arca Manik, Kota Bandung dirampas ponselnya saat akan masuk kerja Selasa dini hari. Korban tak berdaya setelah diancam pelaku dengan sebilah pisau. Rekaman video kamera pemantau yang diunggah ke media sosial menunjukkan seorang karyawati rumah makan yang baru tiba di depan tempat ia bekerja di kawasan Arca Manik, Kota Bandung, Selasa dini hari, tiba-tiba ditodong 2 orang pengendara motor dengan sebilah pisau. Korban yang tak berdaya tak berani melawan dan langsung memberikan barang miliknya pada pelaku. Yang bersangkutannya itu dari arah sana masuk ke parkiran sini ya, yang bersangkutan yang arah begalnya itu dari arah sebelah sana langsung masuk ke sini, di depan dia putar balik menghampiri yang bersangkutan mau kerja yang di sini seperti itu. Nah langsung mendodongkan sebelah pisau. Yang bersangkutan juga habis kejadian di sini dia lari ke masjid yang di seberang untuk mencari perlindungan. Akibat peristiwa ini, korban mengalami trauma dan langsung izin untuk tidak masuk kerja. Pelaku yang berjumlah 2 orang pun ini menggasak ponsel milik korban. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Jasad bayi perempuan ditemukan warga Rancakutu, Pamengpek, Kabupaten Bandung Rabu lalu. Polisi belum berhasil menemukan siapa pelaku yang membuang bayi malang tersebut. Warga Rancakutu, Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung Rabu lalu digegerkan dengan penemuan jasad bayi berjenis kelamin perempuan. Jasad bayi pertama kali ditemukan seorang petani di parit sawah dalam kondisi tertelungkup. Saat ditemukan, kondisi tali ari-ari bayi sudah tidak utuh lagi. Tak jauh dari jasad bayi juga ditemukan kantong plastik berwarna hitam yang diduga digunakan membungkus jasad sang bayi oleh pelaku sebelum dibuang ke parit sawah. Sebelumnya, isi bungkusan plastik yang diduga tali ari-ari bayi sempat dimakan anjing milik petani yang kemudian menemukan jasad sang bayi. Ada bapak yang teriak, ada anjing kan, bawa kresek kirain makanan gitu kan. Pas saya lewat sama Pak Udung, anjingnya udah ada di sini posisi dua-duanya anjingnya, yang satu lagi makan tali ari-arinya tuh kan, tali pusarnya. Nah, yang satunya mayatnya ditungguin sama anjingnya tuh. Kirain itu boneka gitu kan. Sama Pak Udung, paling boneka deh. Bukan itu katanya, monyet gitu. Pas saya dibalikin ternyata manusia kan gitu. Saya teriak-teriak nggak ada yang respon. Ya saya inisiatif aja lapor ke Pak RT kan, takut saya juga. Itu perempuan laki-laki, Pak? Perempuan. Pas itu ya kata Pak RW, ya udah siapa aja yang tahu, ya cuman berdua aja sama Pak Udung gitu. Yang saksinya banyak sih, ada yang teriak-teriak tuh nggak ada yang ngerespon gitu. Polisi menduga jasad bayi malang tersebut dibuang pada malam hari dan sudah berada di tempat ditemukan lebih dari 1 hari. Membusuk gitu, dan mungkin nanti dilakukan otopsi di Rumah Sakit Sartikasi, ya kemungkinan sudah lebih dari sehari. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jasad bayi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih untuk diotopsi sebelum dimakamkan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar menggeledah 4 rumah yang salah satunya rumah perwira polisi yang bertugas di Polres Subang terkait pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang 2 tahun lalu. Kasus pembunuhan ini tak kunjung terungkap karena tempat kejadian yang bersih dari sidik jari dan bekas pembunuhan kedua korban. Penyidikan kasus pembunuhan ibu anak di Jalan Cagak Subang memasuki babak baru.
Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara ulang dan memeriksa kembali sejumlah saksi termasuk 5 tersangka, polisi mengungkap sidik jari pada mobil Alphard yang digunakan pelaku menyimpan kedua korban hilang karena diduga telah dibersihkan. Menindaklanjutinya, penyidik kemudian menggeledah rumah 4 orang yang pertama kali datang ke tempat kejadian. Dugaan awal di antara mereka ada yang diperintah untuk membersihkan kamar mandi serta mengambil barang-barang di rumah korban termasuk mobil. Dari 4 rumah yang digeledah, 1 diantaranya adalah rumah seorang perwira polisi yang bertugas di Mapolres Subang. Digeledah itu kaitannya seperti apa dan dengan TKP? Mereka kemarin itu kan orang-orang yang datang pada saat TKP awal. Jadi mereka Setelah peristiwa yang, ya, peristiwa itu ada yang diperintahkan untuk membersihkan kamar mandi, kemudian mengambil barang-barang. Yang Banpol, Mulyana sama Yoris itu disuruh masuk TKP itu atas perintah siapa waktu itu? Ini masih kita dalami hari ini, kita lakukan pemeriksaan ulang semuanya. Dari hasil penggeledahan 4 rumah itu, polisi menemukan ponsel, laptop, harddisk, memory card, stick golf, hingga golok. 4 rumah tersebut diantaranya rumah Yoris, anak korban Yosep, Maulana adik Yosep, Uci yang anggota Banpol, dan rumah seorang perwira polisi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Setelah buron selama 2 hari, polisi akhirnya menangkap pembacok seorang pengatur jalan di Kota Cimahi. Tersangka mengaku melukai korban karena sakit hati, tak terima ditegur saat berkendara dengan kecepatan tinggi. Pembacok seorang pengatur jalan di Kota Cimahi akhirnya ditangkap setelah bersembunyi di dalam kamar mandi di rumah orang tuanya di Jalan Encep, Kartawira, Kota Cimahi. Dalam waktu bersamaan, polisi juga menangkap 3 pelaku lain dari lokasi berbeda. Pelaku utama adalah Bebu Rafael. Pria berusia 25 tahun ini sengaja melukai pengatur jalan atau Pak Oga karena sakit hati. Ditegur saat berkendara dengan kecepatan tinggi. Tak terima ditegur, pelaku mengambil golok di rumahnya lalu menemui dan melukai korban di kepala pada 28 Oktober lalu. Akibatnya, korban mendapatkan 20 jahitan. Ini sementara pelaku inisial B sudah mengatakan, menjelaskan memang dialah yang melakukan pembacokan kepada korban. Jadi motifnya selain memang kesal hari itu, namun sebelumnya juga setelah kita dalami, si pelaku ini pernah diusir oleh korban ketika berada di depan rumah makan Gambang Raya. Namun demikian, penyidik Polsek dan Resmo Polres Cimahi ini masih terus melakukan pendalaman apakah ada motif lain dan sebagainya. Pelaku masih diperiksa untuk mengungkap motif lain dalam kejadian ini. Saat ini tersangka dijerat pasal 351 dengan ancaman 5 tahun penjara. Sementara korbannya hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. 2 tersangka spesialis pencuri ternak ditangkap Polres Tasikmalaya Kota. Kedua tersangka mencuri ternak dan memasukkannya ke mobil sewaan untuk dijual di daerah Bandung. Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota akhirnya menangkap pencuri ternak yang video rekaman kamera CCTV-nya viral di media sosial. Tersangka Awang Kuswandiki, warga Garut, dalam rekaman video tersebut memasukkan 3 ekor domba hasil curiannya ke dalam mobil. Sayangnya ternak hasil curian itu sudah dijual sehingga tidak ada yang bisa diselamatkan. Sedang 1 tersangka lain, Baim, dilimpahkan ke Polres Ciamis karena tersangka juga mencuri di Ciamis. Ternyata mereka adalah pencuri yang beroperasi berkeliling hampir ke semua kabupaten kota di Jawa Barat. Untuk para pelaku merupakan spesialis pencurian ternak yang TKP-nya cukup banyak di wilayah Jawa Barat. Itu yang terungkap kemarin di daerah Lembang, daerah Ciamis, termasuk di kita sendiri, di Tasikmalaya Kota. Untuk barang bukti dijual di daerah Bandung, dan kami sampaikan juga bahwa kami hari ini juga akan melakukan pengembangan terhadap barang bukti. Kini polisi mencari penada hewan peliharaan hasil curian. Selama ini kedua tersangka mencuri menggunakan mobil sewaan dengan mengaku-ngaku menjalankan bisnis kulit domba.
Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.